Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya pada pagi hari yang cerah ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat, bersemangat, dan berbahagia. Pagi ini kita akan mengadakan diskusi panel yang akan kita bahas yaitu mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Dewi Ayusefa. Di sini saya berperan sebagai moderator yang memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Selanjutnya, mohon izin, saya ingin menyapa dan memperkenalkan rekan-rekan saya yang berperan sebagai panelis. Di sini ada Mbak Kerin Maulia Dewi dengan NPM 20 10 30 10 66 atau bisa dipanggil dengan Mbak Kerin. Selamat pagi Mbak Kerin. Mbak Kerin. Baik, selamat pagi. Ya, lalu di sini ada pembicara kedua, Mas Valentino Satria Yudanto dengan NPM 20 10 30 10 71 atau bisa dipanggil dengan Mas Valen. Selamat pagi Mas Valen. Baik, selamat pagi. Lalu di sini ada pembicara ketiga, Mas Aldino Zaki Fayat dengan NPM 20 10 30 10 06 atau bisa dipanggil dengan Mas Al. Selamat pagi, Mas Al. Selamat pagi, Mbak Siva. Ya, lalu di sini yang terakhir ada pembicara keempat, Mbak Kalista Audrey dengan NPM 20 10 30 10 38 atau bisa dipanggil dengan Mbak Audrey. Selamat pagi, Mbak Audrey. Selamat pagi, Mbak Syifa. Oke, baik, di sini kita akan berdiskusi dengan topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan dalam dunia pendidikan. Dari pembahasannya saja, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Sebenarnya, Kampus Merdeka ini merupakan suatu konsep lanjutan dari Merdeka Belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Pak Nadiem Makarim telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada awal tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk memberikan dorongan proses pembelajaran dan juga menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas. Saat ini, kreativitas dan inovasi menjadi kunci utama untuk melakukan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi harus disiapkan menjadi mahasiswa. Langsung saja kita buka ke acara yang pertama. Kepada Mas Al, saya persilahkan untuk memaparkan materinya dengan waktu kurang lebih 10 menit. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu pada saya untuk memaparkan materi ini. Baik, minta tolong untuk materinya ditampilkan di layar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak Siva. Oke. Terima kasih. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldino Zaki Fayat ingin memaparkan tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Baik, slide selanjutnya. Ya, saya akan tentang pengertian Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan sebuah program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang dicanangkan oleh Mendikbud di Kabinet Kerja, yaitu Bapak Nadiem Anwar Makarim. Menurut Bapak Nadiem, esensi kemerdekaan berpikir didahului oleh seorang guru sebelum mereka mengajarkan kepada para murid dan siswanya. Konsep Merdeka Belajar ini terdorong karena keinginan menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa adanya beban dan tanpa terbebani oleh pencapaian skor atau nilai tertentu oleh para siswa. Sehingga siswa akan merasa
senang dalam belajar, tidak frustasi, dan selalu bahagia. Selanjutnya, dalam Merdeka Belajar ini, nuansa pembelajaran akan lebih nyaman lagi. Hal ini dikarenakan para murid dapat berdiskusi lebih dengan gurunya, dengan temannya juga. Adanya outing kelas, yaitu dengan cara mengenal lebih jauh lagi lingkungan-lingkungan di sekitar sekolahan. Dengan belajar di lingkungan sekolahan dapat menjadikan para siswa dan murid menjadi lebih bahagia dan lebih memiliki nilai sosial yang tinggi, serta tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, tetapi para siswa dan murid juga kadang-kadang harus menjelaskan materinya, yaitu seperti presentasi tentang materi di depan kelas, dengan tujuan untuk membentuk karakter peserta didik. Nantinya akan terwujud para pelajar yang berkarakter, siap bekerja, berkompeten, dan berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Dalam Merdeka Belajar ini juga digiatkan lagi program literasi dengan meningkatkan kemampuan membaca, serta meningkatkan minat dan bakat dari para pelajar. Selanjutnya, terdapat 4 pokok kebijakan baru Kemendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam Merdeka Belajar ini, yaitu yang pertama, ujian nasional atau UN akan diganti oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter atau AKM dan survei karakter. Asesmen ini menekankan kepada kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktek terbaik tes PISA, berbeda dengan ujian nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan. Asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4 SD, 8 SMP, dan 11 SMA atau SMK. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Yang kedua adalah ujian sekolah berstandar nasional atau USBN akan diserahkan kepada sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan bentuk-bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, dan bentuk penugasan lain. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Nadiem Anwar Makarim, RPP cukup dibuat 1 halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi ini, diharapkan waktu guru dalam pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan kompetensi para peserta didik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB, sistem yonasi diperluas, tidak termasuk daerah T. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB ini. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah yonasi ini. Itulah 4 pokok kebijakan Kemendikbud dalam Merdeka Belajar ini. Selanjutnya, slide selanjutnya. Setelah adanya konsep belajar Merdeka Belajar, terdapat kelanjutannya, yaitu konsep kampus merdeka. Kampus merdeka pada dasarnya konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan dalam belajar di perguruan tinggi atau kampus. Dalam penerapannya, kampus merdeka nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester
pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya ingin menjadikan belum selesai, Mbak. Konsep ini pada dasarnya ingin menjadikan para mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas, supaya dapat mengenal lingkungan di luar kelas, tidak hanya mengenal lingkungan dalam kelas saja, sehingga dapat belajar lebih luas lagi. Slide selanjutnya. Kampus Merdeka Belajar ini mengusung 4 kebijakan lingkup perguruan tinggi, yaitu 1. Sistem akreditasi perguruan tinggi. Dalam program Kampus Merdeka ini, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan. Selanjutnya, 2. Hak belajar 3 semester di luar prodi. Kampus Merdeka yang kedua memberikan hak pada para mahasiswanya untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester atau SKS. Seperti misalnya, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia bisa mengambil prodi lain, seperti misalnya mengambil prodi Pendidikan Matematika atau prodi Hukum sesuai kemampuan yang dimiliki. Mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain dalam kampusnya sebanyak 1 semester dari total semester yang harus ditempuh. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Selanjutnya, Oke, baik Mas Al, waktu tersisa 3 menit ya. baik Mbak Seva, saya apakah bisa diteruskan untuk menyampaikan materi atau bagaimana? Bisa Mas, masih tersisa. Oh ya, baik, saya teruskan. Yang ketiga adalah pembukaan prodi baru. Program Kampus Merdeka yang memberikan otonomi perguruan tinggi negeri atau PTN dan swasta PTS untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi atau prodi baru. Otonomi diberikan jika PTN dan PTS tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B setelah melakukan kerjasama dengan organisasi dan atau universitas yang masuk dalam US Top 100 buat universitas. Berarti ini kalau ada PTN atau PTS yang sudah memiliki akreditasi A dan B dapat mengajukan pendirian prodi-prodi baru atau juga bisa fakultas-fakultas baru. Yang keempat, kemudian menjadi PTN BH. Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum BLU dan Satuan Kerja Satker untuk menjadi PTN Badan Hukum atau PTN BH. Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Selanjutnya, kelebihan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. 1. Menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel. 2. Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. 3. Memberikan wadah pada mahasiswa untuk terjun ke dalam masyarakat. 4. Bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Selanjutnya, kekurangan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, yaitu dinilai belum begitu matang dalam mempersiapkannya. 2. Pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan sebaik mungkin. 3. Persiapan sumber daya manusia atau SDM yang belum terstruktur. Selanjutnya,
kebijakan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka juga terdapat beberapa kritikan seperti akreditasi dan keleluasaan mahasiswa S1 belajar lintas prodi selama 3 semester yang mendapat kritik dari Muhammadiyah. Menurut mereka, kebijakan belajar lintas prodi tersebut dibuat tanpa memahami kehidupan di dalam kampus. Kebijakan lintas prodi membutuhkan kajian panjang dan waktu belum diaplikasikan, sebab setiap kebijakan baru harus mempertimbangkan masa transisi. Selanjutnya, menurut dosen ilmu administrasi negara Putu Aryawantara, ada beberapa hal yang menjadi sorotan penting terhadap konsep kampus merdeka ala Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Perlunya sinkronisasi data untuk menunjang perihal administrasi mahasiswa seperti presensi dan mata kuliah yang diambil di program studi lain. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan pemahaman pada pengantar mata kuliah yang akan diambil oleh mahasiswa. Yang ketiga, kesulitan dalam menentukan kompetensi mahasiswa yang mengambil mata kuliah lintas program studi atau bahkan lintas fakultas. Sedangkan dalam visi, misi, dan tujuan pada masing-masing program studi sudah ditentukan bahwa mahasiswa mampu menguasai bidang ilmu tertentu dan menjadi profesional di bidangnya masing-masing. Sehingga akan dikhawatirkan kompetensi kelulusan menjadi tidak spesifik dengan keilmuan yang telah dipilih sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Al yang telah memaparkan materinya. Jadi, di sini saya menyimpulkan bahwa terdapat 4 pokok kebijakan dalam belajar merdeka lapangan. Oke, baik Mas Al, di sini saya ingin bertanya, apakah kegiatan hak belajar selama 3 semester di luar prodi ini merupakan suatu pembelajaran yang efektif? Kepada Mas Al, silahkan untuk menjawab. Ya, baik. Hak menjalankan 3 semester di luar prodi, menurut saya itu kurang efektif. Karena mungkin para mahasiswa tidak begitu mendalami tentang prodi-prodi lain. Misalnya, prodi pendidikan matematika. Kemudian lintas prodi memilih prodi bidang ekonomi pembangunan. Ya mungkin saja tidak begitu cocok. Mungkin mahasiswa tersebut akan kesulitan saat menjalani lintas prodi tersebut. Jadi menurut saya itu kurang efektif dan efisien. Baik, begitu Mbak Seva. Oke, berarti kegiatan belajar selama 3 semester di luar prodi ini kurang efektif ya, Mas? Ya, Mbak Seva. Nah, tadi kan Mas bilang bahwa UN ini diganti dengan AKM. Menurut Mas, ini tuh termasuk apa sih dampaknya gitu loh? Dampak dari pergantian tersebut itu apa? Kepada Mas Al, dipersilakan untuk menjawab. Ya, dampaknya dari UN digantikan dengan AKM ini ya menurut saya itu bagus, karena nanti para siswa tidak hanya akan mengejar nilai saja, nilai UN, tapi juga fokus tentang pendidikan karakter dan pendidikan akhlak juga, dan menelusuri minat bakat dari para siswa dan pelajar, bukan hanya terpaku pada pembelajaran yang ingin mendapatkan nilai saja. Bukan nilai yang menjadi tujuan utama saat ini, tetapi pendidikan karakter dan penelusuran minat bakat yang akan menjadi tujuan dari sebuah pembelajaran ini. Baik, begitu Mbak Sif. Oke, baik. Jadi intinya
dalam pergantian UN menjadi AKM ini sangat bagus ya Mas Al, karena siswa tersebut tidak terpaku pada nilai ujian nasional. Bukan begitu Mas Al? Ya, begitu Mbak Syifa. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan pemaparan kepada pembicara kedua. Di sini ada Mas Valen. Kepada Mas Valen dipersilahkan untuk memaparkan materi dengan waktu kurang lebih 10 menit. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan mohon Mbak Syifa menampilkan PPT dari saya. Baik, terima kasih. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin memaparkan pendapat saya maupun materi tentang Merdeka Belajar, terutama yang mengenai kampus Merdeka. Sebelumnya, Merdeka Belajar yang menjadi tagline berdasar pada pidato Menteri Pendidikan Nadiem Makarim merupakan salah satu upaya untuk menggebrak sistem pembelajaran di Indonesia. Sehingga melalui pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Beliau juga mengungkapkan bahwa keberhasilan pendidikan di Indonesia bergantung pada kemerdekaan belajar. Program ini dilanjutkan dengan menciptakan guru penggerak yang menjadi pendorong transformasi bagi pendidikan Indonesia. Jadi program asal-usul pembelajaran merdeka yaitu menurut Nadiem Makarim ini diungkapkan bahwa keberhasilan pendidikan Indonesia bergantung pada kemerdekaan belajar. Jadi dari mahasiswa pun harus kreatif, inovatif, dan harus dapat berpikir kritis. Dan dari komponen lainnya seperti guru atau pengajar maupun dosen harus menjadi penggerak dalam mendorong pendidikan. Slide selanjutnya. Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan Menteri Nadiem Anwar Makarim. Salah satu program yang sering dibahas atau yang tidak asing yaitu belajar 3 semester di luar program studi. Menurut Nadiem Makarim, kemerdekaan belajar adalah memberi kebebasan otonomi pada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dan dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang sesuai dengan bakat dan minat yang diinginkan oleh mahasiswa tersebut. Next. Latar belakang terbentuknya Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka ini yaitu dalam buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka Belajar ini dilatar belakangi untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Kompetisi mahasiswa harus disiapkan lebih matang untuk lebih siap dengan kebutuhan zaman dan maupun perkembangan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Sehingga perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih ataupun mencapai pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Program-program utama Merdeka Belajar yaitu ada 4 program. Saya akan membahas dari salah satu program dan memberikan
beberapa opini tentang program tersebut. Yang pertama yaitu kemudahan pembukaan program studi. Kemudahan pembukaan program studi memberikan otonomi bagi PTN atau PTS untuk membuka program studi baru dengan syarat telah terakreditasi A ataupun B, serta telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk dalam GS Top 100 World Universities. Hal ini perlu ada, menurut saya hal ini saya ingin menyampaikan opini saya tentang program ini. Hal ini perlu adanya tinjauan kembali karena program yang memberikan otonomi kepada kampus untuk membuka program baru yang sudah harus bekerja dengan organisasi yang disebutkan tadi dinilai berdekatan dengan pendekatan pasar. Artinya mahasiswa ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan industri saja. Selain itu, jam belajar yang diganti menjadi jam kegiatan ini memberikan kesempatan pada para peserta untuk magang selama 2 semester. Padahal magang dan undang-undang ketenagakerjaan dimaksudkan untuk pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi kerja, bukan tujuan akademik maupun pemenuhan kurikulum atau persyaratan suatu profesi tertentu. Next slide. Yang kedua yaitu program perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi. Kebijakan ini berkaitan dengan program reakreditasi yang pada dasarnya bersifat otomatis untuk semua peringkat dan juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi. Hal ini merupakan angin segar bagi perguruan tinggi yang ingin memperbaiki dan meningkatkan nilai akreditasinya dengan mekanisme yang sudah dibuat dan dirancang oleh universitas tersebut. Dengan reakreditasi menjadi sebuah hal yang tidak mengikat tentu. Ini tidak akan membuat perguruan tinggi untuk bersusah payah menyiapkan dan merencanakan akreditasi. Dan yang paling utama dari akreditasi ini yaitu sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam kurung SPM Dikti mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Hal ini merupakan kewajiban bagi semua perguruan tinggi untuk membangun sistem penjaminan mutu internal atau SPMI secara terus berkelanjutan dengan menyiapkan dan meningkatkan akreditasi dari universitas tersebut dengan rencana dan mekanisme yang dibuat oleh universitas tersebut. Next slide. Baik, saya mohon izin untuk melanjutkan pemaparan materi. Jadi setelah program yang tentang akreditasi yang saya jelaskan tadi, ini ada program yang terakhir dari Merdeka Belajar, terutama Kampus Merdeka, yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Dalam hal ini, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktek kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. 3 semester yang dimaksudkan berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Dan dalam hal ini, dalam program ini tujuannya sangat baik, yaitu dari belajar terkait menempa kompetensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dan industri dan mengakomodir mahasiswa untuk mengembangkan diri agar kreatif, inovatif, dan selalu dapat bekerja dengan baik
Tidak hanya terkait dengan program studi yang ditempuhnya saja, tetapi mahasiswa juga dapat mengembangkan pengetahuan lainnya di luar program studi yang dijalaninya. Next slide. Dalam hal ini saya ingin melanjutkan program-program utama dari Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Jadi yang terakhir program Merdeka Belajar ini yaitu belajar 3 semester di luar program studi. Jadi dalam kebijakan ini mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil. 3 semester yang dimaksudkan berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Tujuan dari hak belajar ini memang sangat baik, terkait menempa kompetensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan industri dan mengakomodir mahasiswa untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi tidak hanya terkait program studi yang ditempuhnya saja, melainkan juga dapat pengetahuan lain maupun pengalaman lain di luar program studinya. Next slide. Nah, dalam program Merdeka Belajar ini ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa. Awalnya kompetensi yang harus dimiliki siswa dalam pembelajaran hanya 4C, yakni creativity, critical thinking, kolaborasi, dan communication. Kemudian dalam kampus Merdeka ini diganti menjadi 6C, yaitu communication, komunikasi, yang kedua collaboration, kerjasama, creative thinking atau berpikir yang kreatif. Kemudian critical thinking, berpikir kritis, computation logik atau logika komputasi, compassion ataupun kasih sayang. Dalam hal ini memang pemerintah sudah mengembangkan potensi yang ada. Melalui kompetensi yang terus berkembang, mahasiswa diharapkan menjadi mahasiswa 6C yang telah dijelaskan tadi. Kompetensi tersebut juga dapat mendukung dan menjadi tolak ukur perkembangan pendidikan di Indonesia. Dalam menerapkan 6C kepada mahasiswa, tujuan pendidikan dan meningkatkan pun juga akan mudah terwujud jika itu benar-benar bisa ditanamkan pada mahasiswa tersebut. Next slide. Next slide. Kelebihan dan kekurangan dari kampus Merdeka, yaitu kelebihan menjadi dunia perkuliahan yang lebih fleksibel, memberikan wadah pada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat maupun mencari pengalaman secara langsung melalui pengalaman yang dirasakan dalam masyarakat tersebut. Yang ketiga, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Yang keempat, dapat mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja, terutama dalam dunia industri. Kemudian yang kelima, menjadi mahasiswa yang aktif, terampil, dan inovatif. Yang keenam, dapat meningkatkan kualitas SDM yang ada, termasuk mahasiswa itu sendiri. Kekurangannya yaitu pendidikan dan pengajaran belum terencana dengan baik. Persiapan SDM yang belum struktur, belum matang dalam mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang dibuat. Kemudian belum menyeluruh sesuai harapan karena ini juga ada yang merugikan suatu pihak. Kemudian tidak adanya perhatian khusus dalam mempertimbangkan beberapa kebijakan-kebijakan tertentu. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf.
Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Valen yang telah memaparkan. Di sini saya akan menyimpulkannya bahwa dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini terdapat kelebihan dan kekurangannya. Misal dalam kelebihan terdapat dunia perkuliahan ini lebih fleksibel dan kekurangannya belum matang dalam persiapan. Bukan begitu, Mas Valen? Ya, betul Mbak Siva. Baik, di sini saya ingin bertanya. Menurut Mas Valen, dari program Kampus Merdeka ini, apakah mahasiswanya merdeka? Dan dalam penerapannya, apakah memberikan keuntungan? Kepada Mas Valen, dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya, Mbak Siva. Baik, saya izin menjawab. Jadi dalam program Merdeka Belajar atau terutama Kampus Merdeka ini memberikan dampak positif yang terhadap mahasiswa itu sendiri. Salah satunya adalah dalam mengembangkan kompetensi mencari pengalaman yang lebih. Hal ini dipaparkan dalam hak belajar 3 semester di luar program studi. Dalam hal itu, mahasiswa harus dapat berpikir aktif, kreatif, dan inovatif. Dalam hal itu, mahasiswa diharapkan dapat menggali pengalaman yang lebih, tidak hanya di studi yang ditempuhnya saja, tetapi juga pengetahuan maupun pengalaman lainnya. Jadi melalui program Merdeka Belajar atau terutama Kampus Merdeka bagi mahasiswa ini sangat menguntungkan sekali bagi mahasiswa, karena mahasiswa begitu dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada sesuai minat dan bakat mahasiswa yang dimilikinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Berarti mahasiswa ini memberikan keuntungan, bisa memiliki pengalaman yang berbeda agar tidak monoton. Lalu saya akan menanya, bagaimanakah peran dosen? Apakah juga menguntungkan? Karena peran input di dalam perguruan tinggi juga terdapat dosen. Kepada Mas Valen? Baik, saya ingin menjawab. Jadi dalam komponen-komponen dalam Merdeka Belajar ataupun terutama Kampus Merdeka ini juga mempunyai tujuan agar pembelajaran itu lebih inovatif, kreatif, dan aktif. Dan dalam mewujudkan itu ada peran mahasiswa maupun dosen. Nah, dalam peran dosen pun sangat penting dalam mewujudkan pembelajaran Merdeka Belajar ini. Terutama dosen itu memiliki peran sebagai penggerak, pendorong, ataupun penggebrak dalam pembelajaran ini agar pembelajaran itu terlihat aktif, kreatif, dan inovatif. Jadi pembelajaran ini tidak terkesan monoton, sehingga mahasiswa itu lebih dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Tidak hanya potensi sesuai dengan program studi, tapi juga melalui pengalaman-pengalaman yang lebih yang didapat dari pembelajaran dosen yang menjadi penggerak agar pembelajaran itu inovatif, kreatif, dan aktif. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan, Mbak Siva. Oke, terima kasih atas jawabannya kepada Mas Valen. Oke, kita selanjutnya ke bagian pemaparan, yaitu kepada Mbak Audrey. Saya persilahkan untuk memaparkan materinya dengan waktu kurang lebih 10 menit. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan PowerPoint yang telah saya buat. Kepada moderator bisa menampilkan PowerPoint-nya. Ya, di sini saya akan membahas tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Perkenalkan, nama saya Kalista Audrey yang ber-NPM 2010 30 10 38.
Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim. Dan terutama esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada dari guru dulu. Tanpa terjadi di guru, tidak mungkin bisa terjadi di murid. Kata yang dikeluarkan oleh Nadiem Anwar Makarim dalam diskusi standar nasional pendidikan di Hotel Century Park, Jakarta Pusat pada Jumat 13 Desember 2019. Tujuan dari konsep Merdeka Belajar ini yaitu Merdeka Belajar bermakna memberikan kesempatan belajar secara bebas dan nyaman kepada siswa untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Dengan demikian masing-masing mereka tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kemampuannya. Ada 4 program Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu USBN diganti ujian atau assessment. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Nadiem, situasi saat ini USBN membatasi penerapan dari semangat UU Sisdiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusannya. Untuk arah kebijakan barunya, tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian atau assessment yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Nantinya ujian dilakukan untuk menilai kompetensi siswa, di mana ujian dalam bentuk tes tertulis atau dalam bentuk penilaian lain yang komprehensif, seperti portofolio dan penugasan atau tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Dengan begitu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Bahkan diharapkan anggaran USBN dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, ada 2021 UN diganti. Menteri Nadiem melihat situasi saat ini, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Di samping itu, UN dianggap jadi beban siswa, guru, dan orang tua, karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Karenanya, tahun 2020 UN akan dilaksanakan untuk terakhir kalinya. Sebagai penggantinya, pada 2021, UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ini konsep baru UN dan USBN versi Merdeka Belajar Mendikbud Makarim. Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang diterapkan dalam ujian nasional selama ini, melainkan melakukan pemetaan terhadap 2 kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan numerisasi. Asesmen ini dilakukan kepada siswa di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, dan 11. Arahan kebijakan baru ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA atau IMSS. Yang ketiga, ada RPP dipersingkat atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Selama ini, guru diarahkan mengikuti format RPP secara kaku, tetapi nanti guru akan bebas memilih, membuat, dan menggunakan dan mengembangkan format RPP. Dulu, RPP terlalu banyak komponen yang guru diminta menulis sangat rinci. Misalnya, satu dokumen RPP bisa lebih dari 20 halaman, tetapi nanti akan dipersingkat, yakni RPP berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. RPP hanya 1 halaman saja, sehingga penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif yang menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan juga mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu zona PPDB lebih fleksibel. Untuk program Merdeka Belajar yang terakhir ini, Bapak Nadiem menjelaskan bahwa Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Adapun kebijakannya, PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.
Menurut Bapak Nadiem, komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Untuk saya lanjutkan, tadi ada azan sebentar. Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah berwenang menentukan proposal final dan menetapkan wilayah zonasinya, ujar Bapak Nadiem. Ya, kelemahan yang timbul dari 4 arah kebijakan pendidikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim adalah yang pertama, dengan UN 2021 yang dirubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter atau ASKOMISUKA yang diberikan pada siswa di tengah jenjang tingkat kelas 4, 8, dan 11. Siswa tidak dapat dilihat pengetahuan yang mendukung kemampuan skillnya karena ASKOMISUKA hanya pada karakter dan kepribadiannya saja. Yang kedua, RPP hanya terdiri dari 3 komponen dan hanya 1 lembar. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau arah pembelajaran di kelas yang kita gunakan. Tetapi bila RPP hanya 1 lembar, tidak bisa dilihat dari arahnya karena tidak diketahui indikator, media, peralatan, dan bahan yang digunakan dan sumber belajar. Kelemahan lain adalah tidak lengkapnya peralatan dan bahan praktik serta media pembelajaran di sekolah yang mendukung, sehingga untuk tercapainya pembelajaran tidak tercapai sesuai dengan target jam yang ditentukan pemerintah dalam 1 tahun. Yang ketiga, bila 4 arahan kebijakan ini dijadikan, tetapi pendidikan harus wajib tuntas pembelajaran siswa atau KKM, artinya 4 arahan kebijakan ini sama saja sistem pendidikan yang sudah berjalan sekarang ini. Sehingga anak akan manja dan malas belajar karena adanya remedial. Dengan demikian, untuk mendapatkan sumber daya mahasiswa atau SDM yang unggul sesuai dengan keahliannya tidak tercapai. Dan yang terakhir, siswa kelas 4, 8, dan 11 pada tahun 2019 atau 2020 menjadi korban akibat penerapan ASKOMISUKA atau Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Siswa ini pada saat penerapan ASKOMISUKA pengganti UN pada tahun pelajaran 2020 atau 2021 dan tahun 2021 sudah naik kelas menjadi kelas 5, 9, dan kelas 12. Yang kedua, materi yang kedua yaitu Kampus Merdeka. Apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Ada 4 kebijakan Kampus Merdeka ala Bapak Nadiem Makarim. Yang pertama, mengubah PTN Satker menjadi PTN BH. Dalam kebijakan Kemendikbud dalam kaitannya dengan penerapan kampus yang merdeka adalah mengubah PTN Satker untuk kemudian menjadi PTN BH. PTN Satker adalah sebuah perguruan tinggi negeri dengan status sebagai satuan kerja di mana di dalamnya terdapat layanan umum yang tersedia. Perubahan tersebut dilakukan dengan mengubah PTN Satker menjadi PTN BH atau perguruan tinggi negeri dengan kekuatan badan hukum. Perubahan yang dilakukan pada penerapan Kampus Merdeka tersebut dikarenakan tuntutan yang ada saat ini telah bergerak dengan sangat cepat. PTN BH nantinya dipastikan akan dimiliki oleh semua kampus agar dapat berkompetisi dan di panggung dunia tentunya. Pada dasarnya semua Mohon PTN... maaf kepada Mbak Audrey memotong. Waktunya tersisa 3 menit ya. Saya lanjutkan ya Mbak Syifa. Adanya PTN BH nantinya juga dapat melakukan perubahan pada pengaturan keuangan dengan cepat sesuai dengan yang paling dibutuhkan. Yang kedua, adanya penyederhanaan pada akreditas perguruan tinggi. Satu kebijakan lainnya yang diterapkan dalam kampus yang merdeka adalah adanya penyederhanaan pada akreditas perguruan tinggi.
Yang ketiga, membuka prodi baru. Selanjutnya, dalam penerapan Kampus Merdeka, Nadiem Makarim membuat kebijakan lain yang akan ditetapkan kepada setiap perguruan tinggi, baik itu PTN maupun PTS. Kebijakan ini berkaitan dengan otonom bagi setiap perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, membuka dan mendirikan sebuah program studi yang baru. Yang keempat, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus. Kampus Merdeka yang terakhir memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan di definisi satuan kredit semester atau SKS. Mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak 1 semester. Jadi dari total semester yang harus ditempuhnya. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Ada kelebihan dan kekurangan dari konsep Kampus Merdeka. Yang pertama, kelebihan dari Kampus Merdeka, yaitu menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel. Yang kedua, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil. Yang ketiga, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke masyarakat. Dan yang terakhir, bisa mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Dan yang kekurangan dari Kampus Merdeka, yang pertama, dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Dan yang terakhir, persediaan sumber daya manusia yang belum terstruktur. Jadi sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari saya membaca atau saya berbicara, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Syifa. Oke, terima kasih kepada Mbak Audrey yang telah memaparkan. Saya akan menyimpulkan bahwa tadi pemaparan Mbak Audrey terdapat 4 kebijakan Kampus Merdeka, di antaranya 1, mengubah PTN Satker menjadi PTN BH. Lalu yang kedua ada penyederhanaan akreditasi, yang ketiga membuka prodi baru, yang keempat kegiatan 2 semester di luar kampus. Oke, Mbak Aude, saya ingin bertanya, apakah dari program Kampus Merdeka ini termasuk ke dalam kategori perbudakan industri? Kepada Mbak Aude, dipersilahkan untuk menjawab. Ya, izin menjawab ya, Mbak Syifa. Ya, saya setuju dari pernyataan jika program Kampus Merdeka masuk ke dalam kategori perbudakan industri. Menurut saya, Bapak Nadiem terlalu mengikuti logika industri, yang menjadikan ini bertolak belakang dengan fungsi pendidikan tinggi yang seharusnya lebih mengedepankan kebutuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Soal kebutuhan industri itu memang penting, tetapi tridharma perguruan tinggi harus tetap didahulukan. Dalam tridharma perguruan tinggi memiliki 3 poin, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. 3 hal ini menjadikan tujuan yang hendak dicapai setiap di perguruan tinggi. Jika melulu tunduk pada industri, maka kampus menjadi agen-agen kapitalis yang jauh dari misi kemanusiaan. Begitu jawaban dari saya, Mbak Syifa. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Audrey yang telah memberikan jawaban. Jadi intinya program Kampus Merdeka ini termasuk perbudakan industri. Betul begitu, Mbak Audrey? Ya, betul. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir akan dipaparkan materi oleh Mbak Kerin. Saya persilahkan dengan waktu kurang lebih 10 menit. Baik, terima kasih untuk Mbak Seva atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan hal yang sama seperti teman-teman sebelumnya, maka saya akan berusaha lebih cepat ya, karena sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan baru yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada Januari tahun 2020 yang bertujuan mengajak seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk membangun rencana strategis dalam mempersiapkan kompetensi mahasiswa secara matang untuk dapat lebih bersaing secara matang agar dapat lebih bersaing dan siap dengan kebutuhan zaman di era revolusi industri dan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan
yang unggul dan berkepribadian unggul. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Menurutnya, Nadiem Makarim, esensi kemerdekaan berpikir harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswa. Nadiem menyebutkan bahwa dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Nadiem berharap kelak proses belajar mengajar tidak lagi hanya di dalam kelas, melainkan dapat terjadi di luar kelas. Murid dapat berdiskusi dengan guru, belajar dengan outing kelas, dan pembelajaran dirancang untuk lebih membentuk karakter peserta didik agar terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Dan diharapkan tidak lagi ada sistem ranking yang menurut beberapa survei lainnya meresahkan anak dan orang tua, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasan dalam bidang masing-masing. Next. Baik, menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, arti dari kemerdekaan belajar ialah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, seperti mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Next. Tujuan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ada beberapa pokok dalam tujuan tersebut. Meningkatkan kompetensi lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Di sini dapat dilalui melalui program kerja atau hak belajar 3 semester, agar dapat membentuk mahasiswa yang memiliki kompetensi dan dapat dibentuk pula mahasiswa yang memimpin masa depan bangsa dengan kompeten. Mahasiswa dapat mengembangkan potensi diri, terutama soft skill dan hard skill. Mahasiswa dapat memiliki beragam ilmu digunakan di dunia pekerjaan. Kemudian next. Konsep Merdeka Belajar ada 4. Yang pertama adalah UN. UN akan digantikan dengan asesmen kompetensi minimum yang akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hal ini meliputi 2 kompetensi yang mendasar yang akan dinilai, yaitu literasi membaca dan literasi matematika. Selain asesmen kompetensi minimum, juga ada survei karakter dan survei lingkungan belajar, di mana survei ini diharap dapat menjadi panduan untuk sekolah dan pemerintah sebagai tolak ukur untuk bisa memberikan umpan balik bagi sekolah dalam melakukan perubahan. Next. USBN. USBN oleh pemerintah akan diserahkan seluruhnya ke sekolah, mulai dari bentuk penilaian seperti portofolio, karya tulis, dan sebagainya, sampai dengan soal-soal yang akan diberikan. Ini merupakan bentuk kepercayaan pemerintahan terhadap sekolah. Diharap sekolah dapat bertanggung jawab atas apa yang dipercayai oleh pemerintah terhadap sekolah. Next. RPP atau cukup kita kenal dengan administrasi yang dibuat oleh guru ya kepada sekolahan sebagai tanggung jawab. Di sini Nadiem Makarim berharap agar RPP itu cukup 1 lembar saja, agar waktu yang digunakan guru untuk membuat administrasi atau dan sebagainya itu dapat dialokasikan sebagai jam kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi. Next. Zonasi. Zonasi ini menurut saya sangat bagus ya, karena seperti yang kita lihat masih banyak ada kesenjangan sosial antara sekolah favorit dan sebagainya. Nadiem Makarim berharap agar adanya sistem ini tidak ada lagi kesenjangan sosial, tidak ada lagi sekolah favorit dan sebagainya, semua merata dan suatu sekolah dapat menerima siswa baru hanya dari lingkungan sekitar dengan batas yang ditentukan oleh pemerintah daerah sekitar. Nah, kecuali untuk siswa yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, mereka memiliki privilege untuk memilih sekolah yang ia inginkan. Menurut saya ini adalah sebuah terobosan baru ya, agar tidak ada kesenjangan.
Namun sebagai evaluasi mungkin selain kemerataan peserta didik juga harus ada kemerataan fasilitas pada sekolah. Jadi mungkin itu bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah. Next. Kampus Merdeka. Apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka merupakan program lanjutan dari Merdeka Belajar. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, serta merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Next. Dalam Kampus Merdeka, ada beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu menuju PTN dengan badan hukum. Nah, di sini merupakan sebuah terobosan baru juga karena sebelumnya PTN-PTN itu merupakan PTN Satker. Kemudian di level selanjutnya yaitu PTN berbadan hukum. Apa bedanya? Kalau misalnya PTN Satker ini dia itu sepenuhnya ditanggung atau dikelola oleh pemerintah, sementara PTN berbadan hukum itu mereka punya keleluasaan sendiri. Nah, pada dasarnya semua PTN dengan status badan hukum nantinya akan mendapatkan keleluasaan untuk dapat bermitra dengan adanya industri, dengan segala industri yang ada. Ini juga berkaitan dengan adanya keleluasaan pihak kampus untuk melakukan proyek komersial nantinya. Adanya PTN berbadan hukum nantinya juga dapat melakukan perubahan pada pengaturan keuangan dengan cepat sesuai dengan yang paling dibutuhkan oleh universitas. Slide selanjutnya. Akreditasi. Akreditasi di sini memiliki banyak pokok-pokok ya. Yang pertama adalah penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi berupa akreditasi tetap berlaku selama 5 tahun dan bisa diperbaharui secara otomatis kecuali universitas atau prodi tersebut dengan sukarela ingin mau naik akreditasi, misalnya dari B ke A ingin naik, itu bisa. Perguruan tinggi yang terakreditasi B atau C dapat mengajukan kenaikan akreditasi kapanpun secara sukarela. Itu yang tadi saya singgung ya. Sedangkan pengajuan reakreditasi PT dan PTN dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kalinya. Tracking studi. Studi penelusuran alumni wajib dilakukan setiap tahun untuk menjaga mutu dari universitas dan prodi tersebut. Untuk memperoleh akreditasi A, prodi harus berhasil mendapatkan akreditasi nasional. Nah, ini yang cukup memberatkan ya, apalagi untuk universitas baru. Akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan melalui keputusan menteri. Next. Prodi baru. Kebijakan terkait dengan otonomi bagi setiap perguruan tinggi baik PTN ataupun PTS untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Nah, dengan syarat telah memiliki akreditasi A ataupun B. Ingat, akreditasi A diberikan hanya kepada universitas atau universitas yang telah mendapatkan akreditasi internasional. Yang B, telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk pada QS Top 100 World University. Kemudian, ada bukti kerjasamanya berupa penyusunan kurikulum bersama antara kampus dengan pihak ketiga itu. Kemudian yang kedua ada magang, yang ketiga adalah penempatan kerja bagi mahasiswa. Nah, kalau di sini menurut saya ini kurang efektif ya, karena mengingat masih banyak universitas baru di Indonesia yang berkembang di berbagai daerah, itu mestinya bakal berlomba-lomba dengan universitas yang udah memiliki banyak track gitu. Jadi menurut saya perlunya evaluasi pemerintah terhadap kebijakan ini. Kemudian next. Next. Hak belajar 3 semester di luar program studi. Dan ini merupakan sebuah terobosan baru juga.
menurut saya karena banyak hal-hal baru yang diciptakan oleh Nadiem sebelumnya Mbak, Bapak Nadiem untuk kemajuan pendidikan. Sebelumnya untuk banyak banget terobosan-terobosan baru yang diciptakan oleh Bapak Nadiem untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan untuk hak belajar 3 semester ini, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi. Jadi kalau misalnya ini karena berbasis pada kalau misalnya dia adalah anak TI, dia tuh perlu mengetahui cara memasarkan produknya. Jadi dia bisa mengambil SKS di program studi manajemen pemasaran dan sebagainya. Itu adalah basic dari kebijakan ini. Kemudian kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi ini kemudian akan dilanjutkan dengan 2 semester melakukan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Ini artinya adalah mereka kayak magang gitu seperti yang tadi saya sebutkan. Semua kegiatan harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual hal lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja atau menciptakan lapangan kerja baru. Next. Mohon maaf kepada Mbak Kerin, waktu tersisa 2 menit ya Mbak. Baik Mbak. Ini adalah bentuk-bentuk kegiatan dari hak belajar 3 semester di luar program studi ya. Ada pertukaran pelajar, magang, asisten dosen, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Next. Pihak ketiga. Siapakah pihak ketiga? Pemerintah mencanangkan adanya keterlibatan secara nyata pihak ketiga dalam pendidikan di Indonesia, pendidikan tinggi di Indonesia, sebagai wujud mempersiapkan mahasiswa agar dapat bersaing dengan panggung dunia. Ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi di atas, bahwa ada banyak sekali perusahaan yang ada di dunia ini ya, dan hanya beberapa yang kementerian percaya untuk dapat mewujudkan visi dan misi dari pemerintahan. Salah satunya adalah perusahaan berkelas dunia. Hanya perusahaan berkelas dunia. Yang kedua yaitu organisasi nirlaba berkelas dunia seperti PBB, UNICEF. Kemudian yang 3 BUMN dan BUMD, dan 4 again top 100 World University berdasarkan QS ranking. Selanjutnya, next, kenapa harus ada pihak ketiga? Sebelumnya, Mbak, kenapa harus ada pihak ketiga? Nah, seperti yang kalian tahu bahwa adanya rencana untuk melakukan atau melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah tujuan utamanya agar mahasiswa itu siap bekerja nantinya setelah lulus. Nah, untuk ada sampai proses itu adanya perlunya ada inovasi dalam pembelajaran. Yang penting adalah di mana kita bisa mendapatkan inovasi itu selain di perguruan tinggi. Nah, pemerintahan, khususnya kementerian, ingin kita mengambil challenge itu dengan berada di inovasi yang ekosistemnya tidak terbatas seperti perusahaan yang tadi saya sebutkan. Adanya upaya link dan match diharap bakal memberi bekal ilmu mahasiswa dengan kebutuhan industri sehingga lebih bisa bersaing di panggung dunia. Nah, selanjutnya, next. Kerjasama dengan pihak ketiga. Setelah kita tahu kenapa harus ada pihak ketiga di antara universitas dan mahasiswa, ini ada lagi nih, pro dan kontra. Untuk kontranya ini adalah banyak orang yang menilai bahwa dengan adanya kerjasama antar mahasiswa universitas dan pihak ketiga, ini akan berpotensi perusahaan-perusahaan itu malah memperbudak mahasiswa dengan cara mereka digaji kecil, mereka bekerja di luar jam kerja mereka, misalnya limitnya mereka 8 jam, tapi mereka dikerjakan 9 jam, dan mahasiswa ini tidak punya kemampuan, kebanyakan mahasiswa ini tidak punya kemampuan untuk protes, karena takut merusak hubungan antar kedua itu. Jadi, sebagai sebuah kebijakan, lebih baik pemerintah itu harus mengevaluasi terlebih dahulu. Adakah payung hukum untuk setiap
mahasiswa yang bekerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian yang pro ini saya tertarik dengan cerita Bapak Nadiem, bahwa Bapak Nadiem ini bercerita bahwa kita ini mahasiswa ini nantinya harus berenang di laut lepas. Sementara universitas atau prodi kampus yang kita tempati saat ini adalah kolam. Nah, kolam dengan laut lepas itu sangat berbeda tentunya. Jadi Bapak Nadiem ini dengan adanya proyek Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini dengan hak belajar 3 semester di luar, itu agar kita ini sebagai mahasiswa berlatih berenang di kelautan. Jadi itulah kenapa proyek ini tuh sangat penting dan harus dievaluasi agar sempurna. Next. Baik, ini kita udah sampai di ujung ya. Di sini bisa dilihat ada gambar mbak-mbak pakai baju kelulusan ya, dengan tulisan DN di sebelahnya. Itu artinya kita sebagai mahasiswa akan berakhir untuk menimba ilmu, berakhir untuk bekerja sama dengan industri-industri, berakhir untuk menggali potensi, kemampuan soft skill, hard skill, dan juga kita berakhir dengan pengalaman di S1. Nantinya kita harus berenang ke lautan lepas. Nah, kesimpulannya, ada 4 program unggulan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mengubah PTN Satker menjadi sebuah PTN berbadan hukum. Adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi. Otonomi bagi setiap perguruan tinggi, baik PTN ataupun PTS, untuk membuka atau mendirikan sebuah program studi yang baru. Dengan syarat dan ketentuan, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus untuk mengembangkan potensi diri pada mahasiswa. Diharap rancangan ini menjadi evaluasi dan terus dievaluasi oleh pemerintah agar rancangan yang bagus seperti ini dapat terrealisasikan dengan baik dan tidak membahayakan siapapun, dan juga tidak mencederai hak dan kewajiban mahasiswa, dosen, dan universitas. Diharap adanya payung hukum dan rasa aman bagi mahasiswa serta fasilitas memadai merupakan poin terpenting dari hak mahasiswa. Jadi diharap semuanya dapat terpenuhi. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Kerin yang telah memaparkannya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan bahwa sebenarnya tujuan Merdeka, Kampus Merdeka ini memiliki banyak sekali tujuan, diantaranya meningkatkan kompetensi lulusan yang relevan sesuai kebutuhan zaman berdasarkan tingkat pembelajarannya. Dan juga di dalam Merdeka Belajar terdapat pergantian UN menjadi AKM, serta diserahkannya UASBN ke pihak sekolah. Oke, Mbak Kerin, di sini saya ingin bertanya, apakah mendengarkan suara saya? Mendengar, Mbak Seva. Mbak Kerin? Mendengar. Oke, di sini saya ingin bertanya. Oke, baik, terima kasih. Saya akan bertanya. Menurut Mbak Kerin, kira-kira tantangan apa sajakah yang dihadapi perguruan tinggi dalam menerapkan kebijakan Kampus Merdeka ini? Kepada Mbak Kerin, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Seva. Menurut saya ya, tantangan terbesar dari perguruan tinggi adalah mempersiapkan mahasiswanya untuk lepas kandang ya istilahnya, karena proyek ada yang nantinya bakal studi banding, ada yang nantinya buka usaha dan sebagainya. Itu berarti kampus itu harus mempersiapkan pembekalan yang berlapis-lapis dan yang berbeda-beda. Nggak mungkin dong pembekalan bagi anak yang mau studi banding akan sama dengan anak yang mahasiswa yang akan membuka usaha sendiri atau startup sendiri. Atau anak yang membuka startup sendiri, mengerjakan startup sendiri. Nah, masalah lain adalah ada pada administrasi. Kenapa ada pada administrasi? Bayangkan ketika anak melakukan wajib belajar 3 semester program studi, itu kan cukup menantang ya, karena bisa jadi ada anak yang mau studi banding luar negeri, kemudian di semester selanjutnya dia mau
ke desa, membangun desa. Kemudian di semester selanjutnya dia mau berusaha dengan perusahaannya sendiri atau startupnya sendiri. Nah, rancangan seperti itu sama Bapak Nadiem Makarim itu diperbolehkan. Artinya apa? Artinya itu banyak peluang mahasiswa dalam satu waktu itu 3 semester itu untuk melakukan banyak hal. Kebanyakan hal-hal itu, keberagaman hal itu akan jadi PR bagi universitas, bagi perguruan tinggi untuk mengurus administrasinya. Jadi kedua itu adalah masalah pokok atau menurut saya adalah PR bagi universitas. Apakah mereka siap memberi pembekalan, apakah mereka siap untuk mengurus administrasinya dan sebagainya. Mungkin itu sih pendapat saya dari Mbak Seva. Menurut saya saya kembalikan kepada Mbak Seva. Oke, baik. Jadi intinya tantangan tersebut banyak sekali ya Mbak Kerin? Benar, Mbak Seva. Oke, saya ingin bertanya lagi, diizinkan? Baik, Mbak Seva. Misalnya, kita sebagai mahasiswa mengambil kegiatan di luar kelas, misalnya dalam magang. Apakah dalam kegiatan pembelajaran di luar kelas ini, dosen mampu membimbing kita? Kepada Mbak Kerin untuk menjawab. Menurut saya itu tergantung kebijakan setiap universitas atau perguruan tinggi. Apakah dosen di sana diwajibkan untuk terus mengontrol anak mahasiswanya, terus bahkan datang ke sana atau sebagainya ya. Tapi menurut saya pokok dari pendampingan ini adalah dosen itu mau untuk memberikan solusi setiap masalah bagi anak bawahnya, maksudnya kayak mahasiswanya gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswanya ada kesulitan, mungkin mahasiswa dapat berkonsultasi kepada dosennya seperti itu. Jadi lebih ke konsultasi dan saran yang diberikan oleh dosen dalam mahasiswa memilih mau kemana sih hak mereka untuk menyelesaikan 3 semester di luar program studi. Jadi apakah anak ini cocok di sini atau di sana atau dimanapun itu, dosen seharusnya berperan di sana. Kemudian yang ketiga adalah kembali ke kebijakan setiap perguruan tinggi. Apakah perguruan tinggi itu bersedia untuk melakukan apa yang terbaik gitu buat mahasiswanya, atau mereka mau buat mahasiswanya itu mandiri. Jadi seperti itu sih menurut saya. Baik, terima kasih Mbak Seva. Oke, berarti pembelajaran di luar kelas ini bisa dikatakan bahwa dosen ini wajib untuk mendampingi mahasiswa karena untuk memberikan solusi. Mbak Kerin? Tergantung kebijakan kampus. Misalnya boleh, dosen harus bisa mendampingi dan memberi masukan, termasuk konsultasi dan sebagainya. Oke. Jadi semuanya tergantung dari pihak kampus. Benar sekali Mbak Seva. Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari panelis-panelis saya. Jadi, intinya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan suatu kebijakan yang mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Serta dalam proses pembelajaran ini memiliki banyak sekali komponen kebijakan-kebijakan yang tentunya banyak sekali rintangannya dan juga memberikan manfaatnya. Demikian diskusi panel pada pagi hari ini. Semoga diskusi ini memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa digunakan sebagai salah satu acuan untuk menghasilkan insan Indonesia yang beradab dan berilmu. Saya sebagai moderator, perwakilan dari teman-teman saya mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan ataupun kekeliruan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.